Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Haryati BRS Kepu NPM 1517051064. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi count, AVG, maksimum dan minimum. Fungsi count digunakan untuk menghitung semua baris pada semua kolom, yang hasilnya akan diambil dari kolom yang memiliki jumlah baris paling banyak. Di sini saya mengambil data employees atau data pegawai. Berikut implementasi dari fungsi count. Di sini saya akan menampilkan jumlah baris pada class name. Maka akan tampil jumlah baris pada last name sebanyak 20. Kita bisa lihat pada data employees terdapat 20 baris, last name-nya 20. Selanjutnya fungsi AVG. Fungsi AVG digunakan untuk menemukan serta menampilkan nilai rata-rata dalam kelompok baris atau suatu data. Di sini kita gunakan kembali data employees. Saya akan menampilkan gaji rata-rata dari pegawai. Kita ganti aja account dengan AVG, lalu last name-nya kita ganti dengan salary, karena kita akan menampilkan gaji rata-rata dari pegawai. Berikut hasil dari gaji rata-rata pegawai. Selanjutnya fungsi max. Fungsi max digunakan untuk menemukan serta menampilkan nilai tertinggi dalam kelompok baris atau suatu data. Sama seperti fungsi AVG, di sini kita akan menampilkan gaji terbesar dari pegawai. Berikut hasil gaji terbesar dari pegawai 24.000. Di sini gaji terbesarnya. Ini datanya. Setelah kita cari, ini hasilnya. Selanjutnya fungsi minimum digunakan untuk menemukan serta menampilkan nilai terendah dalam kelompok baris atau suatu data. Sama seperti fungsi max, saya juga akan mencari nilai terendah atau gaji terendah pegawai. Caranya select min salary from employees. Inilah nilai minimum atau gaji minimum dari pegawai. Saya Rizky Anandayamin. Di sini akan menjelaskan fungsi dari to char, to date, dan to number. Yang pertama adalah fungsi to char. Fungsi to char ini digunakan untuk mengkonversi data yang bertipe number atau date menjadi karakter. Untuk contoh penggunaan to char, di sini saya sudah menulisnya tadi, tinggal di copy saja. Nah, di sini kita menggunakan to char, di mana kita gunakan sysdate. Sysdate ini berfungsi untuk mengambil waktu atau tanggal dari sistem Oracle, dari servernya. Di sini ada penginisialisasian hari, bulan, dan tahun. Kita coba jalankan. Nah, di sini akan muncul, di sini mengubah menjadi tipe number. Maaf, tipe tadi potong. Nah, di sini muncul ini menjadi tipe char, di mana kita mengambil sebelumnya dari tipe number.
Selanjutnya yaitu fungsi toDate, di mana fungsi toDate ini digunakan untuk mengkonversi data bertipe karakter menjadi tanggal. Untuk penggunaan toDate, nah ini kita ubah, dimana kita memasukkan ini berupa string, kita kasih tanda petik, dimana ini adalah bulan Oktober, lalu ada tanggal 1 dan bulan 2, itu kita jalankan. Nah, fungsi select to date ini dia akan mengubah yang di sini, ini berupa karakter, menjadi tanggal, seperti di bawah ini. Yang selanjutnya adalah fungsi toNumber. Selanjutnya fungsi toNumber, di mana fungsi toNumber ini digunakan untuk mengkonversi data yang bertipe karakter menjadi angka. Untuk contoh penggunaannya, nah di sini sudah ada contoh penggunaannya, di mana kita masukkan 5, di mana 5 ini berupa karakter karena menggunakan tanda petik. Lalu karakter 5 ini kita kalikan dengan 5, maka hasilnya adalah 25. Kita coba jalankan. Nah, ini hasilnya, di mana 25 ini dia bertipe number. Ya, di sini saya akan memberikan contoh untuk decode. Kita select, kita running. Hasilnya akan seperti ini, akan mengeluarkan tabel first names, salary, decode year. Selanjutnya fungsi stddev. stddev itu berfungsi untuk menghitung standar defisiasi atau simpangan baku seperti statistik. Di sini saya akan memberikan contoh. Kita running. Ini akan tampak datanya. Selanjutnya yaitu variance. Variance itu fungsinya untuk menghitung nilai variance dari suatu kolom. Di sini saya akan berikan contoh. Ini sudah tersedia kodenya, kita running. Dan akan keluar hasilnya seperti ini. Di sini saya Tahira Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang null if, yaitu null if itu membandingkan argumen pertama ini dengan argumen kedua. Misalnya kita tulis argumen pertama 1 dan ini 10, itu akan menghasilkan 1. Dia akan mengambil argumen pertama. Tapi misalnya semuanya sama, argumen pertama dan argumen keduanya
akan menghasilkan null if-nya itu sendiri, null. Nah, di sini makanya disebut dengan null if. Kedua, tentang college C, di sini kita telah membuat tabel, yaitu tabel test, dan sini ada number-nya. Di sini setelah memasukkan data-datanya, yaitu data-data ini. Lalu kalau kita melihat data-datanya, di sini kita melihat dulu data dari yang udah kita inputkan ini. Nah, ini datanya. Lalu kita akan melihat hasil dari yang udah kita collage C-nya itu. Collage. Nah, ini dua dari angka pertama setelah 0, ini diambil yang 1, ini diambil 2, ini diambil 3, ini diambil 1, dan ini diambil 2 lagi. Dia akan membandingkan tentang 0 dan mengambil angka sesudah atau sebelum 0, angka pertama, yaitu tentang college C, dan ini tentang case. Di sini saya membuat select last name-nya. Di sini case department ID, di mana bila ID departemennya 90, dia ada manajemen, 80 dia ada sales, 60 dia ada it, dan selainnya itu adalah other department. Dan di sini saya membuat departemen ID-nya menjadi departemen dari employee. Jadi di sini kita lihat king yaitu manajemen karena ID departemennya 90, Higgins karena ID-nya itu lebih dari ini dan tidak ada di sini. Mungkin 50 atau di sini sales kita lihat Abel ini ID-nya 80. Nah, sekian tentang null if, college C, dan case. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farul Rozi Alwi akan menjelaskan tentang sum NFL dan NFL 2. Di sini fungsi NFL adalah digunakan untuk menjumlahkan nilai pada row yang ada pada suatu kolom. Menjumlahkan pada suatu kolom ini ada fungsi lainnya, yaitu if, digunakan untuk menguji nilai pada row tersebut berdasarkan suatu kondisi tertentu, sehingga diperoleh nilai yang akan digunakan dalam proses penjumlahan. Fungsi sum yaitu untuk menjumlahkan beberapa record yang bernilai numerik, memiliki sintak dasar select sum column name from table. Ini mari kita buat di Oracle-nya. Ya, setelah itu kita running. Nah, ini adalah hasilnya. Total selari yaitu 5.200. Ya, kemudian yaitu NFL. Nilai value. Jadi kita menggunakan saat string
yang kita gunakan bernilai 0 atau kosong. Kita ingin menggunakan dengan nilai atau value yang lain. Sebagai contoh, kita ingin menampilkan semua data di posisi jabatan karyawan. Jika ternyata data posisi jabatan karyawan tidak ada isinya, maka kita ingin nilai yang ditampilkan adalah karyawan biasa. Nah, bagaimana caranya? Kita buat fungsinya, yaitu select last name, salary, komisi. Kita blok dulu. Salah, kita blok dulu. Apa ini? Ya, ini adalah hasilnya. Ini adalah tabel last name, salary, commission, PCT, dan ansal. Ini adalah hasil tabelnya. Dan kemudian NFL2. NFL2 adalah memeriksa ekspresi pertama. Jika ekspresi pertama bukan 0, maka fungsi NFL2 ini mengembalikan ekspresi kedua. Jika ekspresi pertama 0, maka ekspresi ketiga yang akan dikembalikan. Sintaknya NFL XPR1, XPR2, dan XPR3. Dalam sintak, XPR1 adalah nilai ekspresi asal mungkin berisi nilai 0, dan kedua adalah nilai yang akan dikembalikan jika XPR1 bukan 0. Kemudian yang ketiga juga begitu. Kita buat programnya. Ya, ini adalah hasilnya. Last name, salary, income. Menurut tabel di sini, ini tidak diurutkan berdasarkan besarnya, tapi berdasarkan abjadnya. Ya, demikian penjelasan dari saya tentang sum NFL dan NFL2. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.